Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut saudara dengan sukacita di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah bagi saudara-saudara sekalian. Terlebih bagi saudara kami yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami di tempat ini. Kiranya persekutuan kita hari ini benar-benar membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita memulai ibadah kita malam ini. Kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Kita angkat pujian dari lagu Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai ayat 3. Saat yang
Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ke-14 setelah Trinitatis yang tertulis di Matius pasal 15 ayat 1 sampai 9. Seperti biasa kita baca secara bergantian di ayat yang ke-9 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?
ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih-lebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, mari kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Kita berdoa, ya Bapa kami yang di surga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1 dan ayat 3. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, hukum Taurat yang ketiga dan yang keempat. Hukum Taurat ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita menyambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 dan ayat 2. Haleluya, ada umat
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai 2, kemudian dilanjutkan ayat 6 sampai ayat 9. Saya akan membacanya dalam Alkitab Terjemahan Baru versi yang kedua. Nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya, melainkan berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmatmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita berseru kepadanya? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Salam. Kayak kurang semangat saya lihat ibadah malam ini. Salam. Cepat juga semangatnya naik. Firman ini adalah salah satu tema yang luar biasa dari bangsa Israel. Berpegang pada perintah Tuhan. Tapi ada pertanyaan bagi kita. Bisakah seseorang yang bukan dekat kepada Tuhan berpegang pada firman Tuhan? Bisa atau tidak? Bisakah orang berpegang pada perintah Tuhan sementara dia tidak dekat kepada Tuhan? Bisa atau tidak? Bingung sudah. Jawabannya bisa. Tetapi resikonya dia akan mengurangi atau menambahinya. Orang yang tidak dekat kepada Tuhan akan masuk kepada suatu argumen untuk memenangkan dirinya, maka dia pilih-pilihlah ayat itu. Yang kedua, untuk menghakimi orang, dia ambillah firman Tuhan sebagai alat menghakimi. Dia mengurangi firman Tuhan selama firman itu telah menegurnya. Dia akan menambahi firman Tuhan supaya memenangkan argumennya. Sering kita dengar seperti itu. Ada firman Tuhan berkata seperti ini. Setelah kita cari, itu enggak ada. Bisakah orang yang tidak dekat pada Tuhan berpegang pada firman Tuhan? Jawabannya bisa. Tapi risikonya dia akan mengurangi dan menambahi. Dulu waktu kami naik sidi Malua, atau mungkin para orang tua yang ada di sini, kalau ditemukan nat sidinya
menegur, maka orang berkata, nggak bagus ayat CD-nya. Tapi kalau tertulis tentang berkat, bagus sekali ayat CD-nya. Bapak, Ibu, dan Saudara juga mengakui, apakah ada ayat emas di Alkitab? Kalau ada ayat emas, berarti ada ayat yang bukan emas. Tapi saya mau beritahukan, semua ayat dalam Alkitab tidak pernah berdiri sendiri. Semua ada kaitannya. Sampai sekarang saya bertahan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ada banyak sekarang ajaran-ajaran yang menyesatkan bahwa Alkitab bukan firman Tuhan. Argumennya bagaimana? Mereka katakan, ada di situ kata-kata iblis. Maka iblis naik ke surga dan berbicara kepada Tuhan. Itu bukan firman Tuhan. Nah, itu dia katakan. Itu argumennya. Apakah itu kita benarkan? Dan banyak contoh-contoh lain. Namun Allah itu memiliki perjalanan hidup bersama kita. Dia harus memberitahukan kepada kita adanya tantangan-tantangan dan banyak hal yang ingin mengganggu keberadaan Tuhan supaya kita yakini, supaya kita percayai. Maka di sana di Alkitab dengan jujur semua itu dibuka lebar-lebar. Maka saat ini kita juga, saya ajak, Alkitab adalah firman Tuhan. Jangan ragukan itu. Tetapi jangan berhala. Terkadang iblis ini juga harus kita deteksi kepintarannya. Waktu bayi nangis terus malam-malam, maka seorang orang tua meletakkan Alkitab di kepalanya, maka tiba-tiba si bayi diam. Wah, mujarab Alkitab. Tanpa dibuka, diletakkan saja. Maka si bayi nyaman. Tipuan iblis. Karena Alkitab tidak boleh kita berhalakan. Baca. Lantas saya juga mengajarinya dari dulu kepada kita. Memang sekarang kami sudah dipindahkan 2016 sampai 2022 saya melayani di gereja kita sebagai pendeta resort. Tapi 2022 sampai sekarang saya melayani di Jakarta. Tepat di pusat Jakarta, di Menteng. Tapi saya tidak lupa berbahasa Batak. Dan di sana saya juga mengajarkan hal yang saya ajarkan di sini, membuktikan Alkitab adalah firman Tuhan. Hanya satu, berdoa sebelum membaca. Itu saja. Alkitab ada di handphonemu, sama. Jangan membaca. Kalau tidak, berdoa. Itu saja membedakan Alkitab menjadi firman Tuhan. Dan Bapak Ibu mengirimkan firman Tuhan kepada orang lain melalui WA. Bukti itu firman Tuhan yang Anda kirimkan. Berdoalah sebelum men-share kepada orang lain. Pastikan semua yang hadir ini bukan pelayan sosmed, tapi pelayan jiwa. Kalau di Jepang, mereka sudah menciptakan robot, bahkan menikah dengan robot. Kenapa? Robot ini di setting ketika suaminya datang, mau jam berapa, disambut dengan baik. Maka robot berbicara kepada suaminya, selamat datang di rumah kita. Apa yang mau saya berikan? Ditawarkanlah makanan dan semua keinginan dari suaminya. Mereka memilih itu. Memang kalau kita ingat keluarga orang Batak, sempat terlambat suaminya datang malam-malam. Sambutan istri apa? Dari mana kau? Si suami terkejut, sudah capek. Langsung ada nasihat yang begitu ajaib dari Boru Batak.
memang ketika dibandingkan lebih nyaman memiliki istri sebagai robot. Secara intelektual kita dipuaskan oleh robot, tetapi secara hati kehilangan. Di suatu daerah yang berkhotbah sekarang sudah robot. Di suatu daerah pernah robot juga memberkati orang. Khotbahnya bagus. Bahasa asli dari Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Saya sebagai pendeta, satu ayat diberikan untuk menerjemahkan, bisa saja 1 bulan belum selesai. Tapi Google, kalian posting di situ, menerjemahkan bahasa Ibrani, hitungan detik langsung muncul. Secara intelektual terpenuhi oleh Google, oleh robot. Rumah-rumah jemaat kita di Jakarta tidak perlu lagi menekan saklar, tinggal perintah. Terserah apa nama robotnya. Dan ketika saya juga meresmikan rumah jemaat, maka ketika kami masuk, langsung mereka perintah. Ada nama tertentu. Dan kebetulan saya kenal ada nama itu di Medan, sehingga enggak usah saya sebut. Nanti kecil hati, wah nama aku rupanya sebagai robot. Nah, gitu. Tapi ketika diperintahkan, hidupkan lampu, hidup. Enggak perlu nekan tombol. Banyak tertolong secara intelektual. Tetapi lama-lama kehilangan hati. Kehilangan hati. Maka kita belajar sekarang, kalau kita terlambat pulang, jangan kita katakan kita sedang capek. Satu sisi yang menunggu itu juga sangat capek. Saya seperti itu kepada istri di rumah. Kalau saya terlambat dan lama sekali nyampe di rumah karena traffic yang saya lalui, yang saya katakan apa? Udah lama menunggu. Ngalu jauh pai mahunate, kan gitu. Bayangkan seorang perempuan, istri yang saleh itu, ngantuk dia bangun lagi, ngantuk dia bangun lagi, capek. Maka kita akan merubah situasi, bukan soal ego kita lagi, tapi pemahaman kita yang luar biasa kepada orang lain. Selama ego kita yang masih kita layani, siapapun salah di hadapan kita. Dan firman ini juga yang berikut yang mau saya katakan, siapakah sebenarnya orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada perintah Tuhan? Jika yang pertama saya tanya tadi, orang yang tidak dekat pada Tuhan bisa memegang perintah Tuhan. Tetapi aslinya orang yang berpegang pada perintah Tuhan adalah orang yang dekat kepada Tuhan. Itu sebenarnya pertanyaan terus menerus kepada saya. Apakah sebenarnya saya dekat kepada Tuhan? Kami yang melayani mesbah selama ini, kami juga bertanya, apakah kami dekat pada Tuhan? Jemaat juga yang hadir ini memiliki pertanyaan, apakah dekat pada Tuhan? Tadi di epistel di Matius 15, dulu Tuhan sudah tahu. Bahkan dalam kitab Yesaya 700 tahun sebelum Masehi sudah tahu keadaan yang akan kita hadapi ini. Bibirnya memuliakan aku, hatinya jauh daripadaku. Bagaimana kita memahami itu di zaman sekarang? Keadaan bibir yang memuliakan, hati jauh, kalau itu dipandang hanya tugas belaka. Tugas saya berkhotbah, tapi saya akan malu kepada Tuhan karena Yesus itu pengkhotbah, tak satu pun khotbahnya yang dia lalaikan.
Ada satu khotbah Yesus membuat saya terus terpukul. Bahwa Yesus mengajarkan ampunilah siapapun. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mengerjakannya. Ketika disalib, maka perkataan pertama dari Yesus itu apa? Padahal dia sudah dieksekusi. Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya juga memahami hal itu. Kesalahan orang lain saya anggap ketika dia tidak tahu. Jadi saya tidak mau menghakimi orang lain. Kejahatan menurut Calvin adalah ketidaktahuan melakukan yang baik. Itu maka Yakobus berkata, orang yang tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Tambah pengetahuanmu tentang kebaikan Tuhan, tetapi jangan berdosa. Bagaimana caranya supaya tidak berdosa? Jangan pura-pura tidak tahu untuk melakukan yang baik. Kerjakan itu. Maka sekarang juga saya mau mengajak kita semua, karena cara yang harus kita lakukan sampai saat ini supaya jangan kita ikut tuduhan dari firman Tuhan dari Matius 15 tadi. Bukan hanya bibir yang memuliakan Tuhan, tapi hati juga. Dari tadi saya mengikuti kita bernyanyi, saya sering seperti itu. Mengikuti ibadah, saya nikmati terus. Dan prinsip ibadah, Bapak, Ibu, dan Saudara, menghadirkan kepentingan Tuhan dalam ibadah. Tidak menghadirkan kepentingan manusia. Dari dulu juga saya melayani di sini. Saya mengingatkan itu, kepentingan Tuhan yang harus ada. Sehingga ibadah yang kita lakukan ini 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu juga seperti ini. Urutannya seperti ini. Kenapa kita merindukan ibadah ini juga? Karena kita sudah tahu ini adalah kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Saya juga tidak terlalu tergiur mengundang pendeta yang sudah kaliber populer, tidak. Tapi saya selalu rindu ada pendeta yang melakukan khotbahnya. Karena Yesus seperti itu melakukan khotbahnya. Biasa-biasa semua pengkhotbah kita. Saya juga biasa-biasa. Tapi saya tahu kepentingan Tuhan yang harus hadir, bukan kepentingan saya. Maka ini saatnya kita membuka diri, membuka hati. Dan siapa yang memiliki PKJ, kita akan bernyanyi. Karena memang seperti itu menjadi ciri saya ya. Salah satu cara membuka hati adalah nyanyian. Agustinus berkata, qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi dari setulus hati, 2 kali dia berdoa. Yang dari awal ada nyanyian sungguh-sungguh, saudara sudah 2 kali berdoa. Lagu yang kedua sungguh-sungguh, 4 kali saudara berdoa. Lagu yang ketiga dengan sungguh-sungguh, 6 kali saudara berdoa. Maka ibadah itu adalah doa yang sampai kepada telinga Tuhan. Doa itu seperti aroma yang wangi di hadapan Tuhan. Rajinlah berdoa dengan sepenuh hati. Coba dibuka kalau ada PKJ-nya 256. 256. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu
segala setrum. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kasih-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Bapak Ibu, lagu ini mempengaruhi hidup saya sehingga saya bagi kepada kita. Tetapi kita mau bagi tugas sekarang. Saya mengundang semua laki-laki untuk bernyanyi, tetapi para perempuan semua berdoalah kepada siapapun. Tapi untuk kali ini, jangan dulu berdoa untuk dirimu. Untuk kali ini saja. Tapi berdoalah kepada siapapun. Berdoalah juga untuk saya. Dan berdoa kepada musuhmu sendiri. Malam hari ini, kita sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Jangan menghalangi Tuhan dekat kepada kita. Karena kita hanya mengingat musuh terus. Kita hanya mengenang kebencian terus. Tapi kita sedang dekat kepada Tuhan. Berdoalah kepada yang membencimu. Berdoalah kepada yang memusuhimu. Dan siapapun doakan saat ini, kecuali dirimu sendiri untuk kali ini saja. Mari kita laki-laki bernyanyi dan para perempuan berdoa. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Amin. Terima kasih pada para perempuan semua. Dan giliran kami laki-laki akan berdoa kepada siapapun. Saya juga berdoa kepada Bapak, Ibu, dan saudara semua. Dan perempuan kami undang untuk bernyanyi. Mari laki-laki kita berdoa. Bila Kau pimpin jalan hidup
Amin. Terima kasih para laki-laki yang telah berdoa. Dan silahkan bersalaman kiri dan kanan, katakan Kristus mengasihimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami rindu berpegang pada perintah-Mu. Kami rindu menetap di dalam perintah-Mu itu juga. Tetapi kami rindu dekat kepadamu. Biarlah kedekatan kami kepadamu secara sungguh-sungguh karena menyerahkan diri kami kepadamu. Engkau telah melihat penderitaan kami. Engkau telah melihat bahwa kami tidak mampu melakukan apa-apa. Tetapi kami percaya Allah kami, Allah yang kami muliakan, Engkau sungguh dekat kepada kami dan berkenan bagi kami orang berdosa ini. Terpujilah nama Bapa. Biarlah kami semuanya mengingat firman-Mu, bahwa kami juga akan selalu memberitakan kebaikan-Mu kepada anak cucu kami, dan kami setia kepada Tuhan. Kami setia sebagai pengikut Yesus sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 3. Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela suci dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di gereja ini atau juga dimanapun saudara berada, kiranya engkau tetap berpegang pada perintah Tuhan, karena hidupmu sungguh dekat kepadanya. Allah selalu berkenan kepada kita, bahkan kita orang berdosa ini. Untuk itu arahkanlah hatimu, pikiranmu, jiwamu, segenap hidupmu untuk memuliakan Dia. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.